bisa langsung ke slide 2. Nah, ini bisa kita lihat dari mulai 2016 sampai 2020 trennya, di mana tentu saja ketika tahun 2020 COVID mulai masuk ke Indonesia, kita mendapat tekanan yang luar biasa, sehingga pertumbuhan ekonomi dan industri tertekan. Tapi alhamdulillah pada tahun 2021 kita bisa lihat bahwa sudah mulai rebound, dan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menko dan Ibu Menteri Keuangan, triwulan 2 pertumbuhan dari industri manufaktur bisa mencapai 6,91%, dan perlu kami laporkan di sini bahwa 5 sektor atau subsektor dari industri manufaktur yang pertumbuhannya sangat besar, yaitu industri alat angkutan, industri logam dasar, industri mesin dan perlengkapan, industri karet, barang dari karet dan plastik, industri kimia, farmasi, dan obat tradisional. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi nasional yang tadi saya sampaikan di yang kiri bawah, semester 1 2020 minus 1,26, semester 2 tahun lalu minus 2,85, dan semester 1 tahun ini pertumbuhannya 3,10, which is sangat baik. Ini juga seiring dengan pertumbuhan sektor industri manufaktur yang pada semester 1 2021 pada titik 2,98. Next, langsung aja ke halaman 4. Nah, ini breakdown-nya, Pak teman-teman media, breakdown dari pertumbuhan industri manufaktur per sektor, ya, di mana kita bisa lihat industri makanan minuman year on year-nya 2,95, quarter to quarter-nya 2,37, industri tekstil dan pakaian jadi, ya, year on year-nya minus 4,54, quarter to quarter-nya sudah positif ke 0,48, dan seterusnya. Langsung saja ke halaman 6. Di sini seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan, bahwa sektor industri manufaktur ini memberikan kontribusi terbesar. Ini saya ingin juga menyampaikan bahwa kontributor terbesar ini ada di 5 subsektor, yaitu industri makanan minuman yang memberikan kontribusi 6,66, kemudian industri kimia, farmasi, dan obat tradisional 1,96, diikuti dengan industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik 1,57, dan industri alat angkutan 1,46, dan industri tekstil dan pakaian jadi 1,05. Halaman selanjutnya, ini kita bisa lihat berdasarkan data dari BPS bahwa sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ini terbesar dicatat oleh sektor manufaktur 1,35%. Kalau kita bisa lihat di sebelah kiri, ya, ketika PDB kita minus, ya, pada triwulan 2 2020 dan triwulan 1 2021, kita lihat pertumbuhan industri manufaktur juga minus. Sedangkan di kuartal 2 tahun 2021 ini, kita lihat ketika pertumbuhan ekonomi kita 7,07, pertumbuhan industri manufaktur atau kontribusinya 1,35%. Jadi ini menunjukkan penting sekali industri manufaktur bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya halaman 8. Ini tren dari ekspor dari mulai 2018, 2019, 2020. Kita lihat mulai tahun 2020 ini ekspor industri manufaktur lebih besar, ya, daripada importasinya. Ini saya ingin memberikan catatan 5 sektor industri dengan nilai ekspor terbesar, yaitu industri makanan dan minuman 19,58, logam dasar 13,78, industri kimia, farmasi, dan obat tradisional 9,28, industri barang dan logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik 7,63, industri tekstil dan pakaian jadi 5,86, dan kontribusi ekspor sektor industri manufaktur itu mencatat 78,80% dari total ekspor nasional. Selanjutnya,
Ini investasi kita juga bisa lihat di sektor industri manufaktur meningkat, di mana catatan terbesar ada di logam dasar, diikuti dengan makanan minuman, kimia dan farmasi, alat angkutan, kertas, barang dari kertas, percetakan, dan reproduksi. Halaman selanjutnya, PMTB ini tumbuh 7,54%. Ini catatan dari kami, salah satu faktor penunjang penumbuhan PMTB ini adalah pertumbuhan barang modal jenis kendaraan yang dipengaruhi oleh peningkatan produk kendaraan domestik. Nah, ini pasti ada pengaruhnya dari kebijakan pemerintah berkaitan dengan PPNBM ditanggung pemerintah untuk otomotif. Selanjutnya juga masih berkaitan dengan implementasi PPNBM ditanggung pemerintah. Kita bisa lihat yang di sebelah kanan, volume penjualan mobil langsung naik ya. Ketika kita lihat kuartal 2 tahun 2020 sangat tertekan, salah satu industri yang hard hit. Kemudian di kuartal 1 2021 sudah mulai ada peningkatan dan kuartal 2 baik sekali ya, 206 ini peningkatannya, persentasinya. Selanjutnya juga kebijakan pemerintah yang menanggung PPN ditanggung pemerintah untuk sektor properti ini untuk industri manufaktur sangat membantu karena turunan atau industri pendukung dari sektor properti ini cukup banyak, khususnya industri dari barang galian non logam ya seperti semen, keramik dan bahan bangunan. Kami ketika ada acara dengan Ray, mereka memberikan laporan kepada kami bahwa dampak dari kebijakan PPN ditanggung pemerintah di sektor properti ini ada kenaikan penjualan sekitar 20%. Ya, dan tentu ini akan juga membantu industri pendukungnya. Selanjutnya, nah ini seperti yang tadi disampaikan, Purchasing Managers Index kita turun, ya. Tapi kita bisa lihat bahwa kita juga pernah turun pada bulan Juli tahun 2020. Sebetulnya sebelum Juli 2020 juga posisi kita lebih jelek ya daripada 46,9, tapi tidak kami tampilkan di data dalam presentasi ini. Tapi yang ingin kami sampaikan, resiliensi dari industri dalam negeri ini saya kira tidak perlu kita khawatirkan ya. Ini tinggal menunggu apa yang tadi disampaikan oleh Pak Menko, vaksinasi untuk sektor industri agar dikejar ya, sehingga industri bisa melaksanakan proses produksinya kembali normal. Dan ini 40,1% juga tentunya banyak berkaitan dengan selain PPKM juga pengorbanan dari industri. Misalnya banyak sekali industri yang membutuhkan oksigen sebagai bahan baku misalnya. Nah, karena oksigen ini diperlukan untuk medis, yang tadinya sebelum datangnya varian Delta yang baru, itu rasio oksigen untuk industri itu 70%, untuk medis 30%. Sekarang kami balik untuk medis 90% dan 10% untuk industri, sehingga tentu saja dampaknya adalah industri tidak bisa mendapatkan bahan baku oksigen yang diperlukan oleh mereka untuk melakukan proses produksinya. Tapi sekali lagi kami sangat optimis terhadap resiliensi dari industri manufaktur. Selanjutnya. Nah, ini IOMKI adalah semacam kayak game changer ketika awal masuk COVID-19 di Indonesia tahun lalu, di mana Bapak Presiden memerintahkan kepada kami agar industri tetap bisa berproduksi ya dengan tetap menegakkan atau mengedepankan protokol kesehatan. Maka kami terbitkan kebijakan yang disebut dengan IOMKI, itu izin operasional, mobilitas, dan kegiatan industri. Nah, ini sampai tanggal 2 Agustus yang sudah kami keluarkan izinnya 21.788 industri.
IOMKI, mohon maaf, dari 19.000 perusahaan, karena ada 1-2 perusahaan yang memiliki lebih dari satu IOMKI, dan juga kami sudah mencabut 300 IOMKI bagi perusahaan-perusahaan memang yang tidak sesuai dan atau tidak menegakkan protokol kesehatan di lingkungan industrinya masing-masing. Nah, pelaporan IOMKI ini juga kami sudah detailkan, ya, perusahaan-perusahaan itu mengisi format yang sangat mudah, ya, termasuk pertanyaan apakah karyawan sudah divaksin dan berapa orang yang sudah divaksin. Kemudian juga jumlah kasus positif, berapa jumlah PCR dan jumlah antigen. Ini juga kami pertanyakan dalam format IOMKI yang kami wajibkan mereka memberikan laporan kepada kami melalui INAS, Pusdatin kami setiap Selasa dan Jumat. Selanjutnya, ini juga salah satu kebijakan yang sangat positif, ya, bagi industri dalam negeri ketika pemerintah memutuskan menetapkan kebijakan harga gas bumi tertentu, di mana dalam peraturannya harga gas untuk industri itu $6 per MMBTU. Nah, ini baru 7 sektor industri yang bisa menikmati kebijakan itu, dan sekarang kami sedang melakukan pembicaraan yang sangat intensif dengan Menteri SDM, ya, agar ada perluasan tidak hanya 7 sektor, tapi kami menambahkan 13 sektor lain, sehingga pada dasarnya semua industri yang membutuhkan gas sebagai bahan baku itu bisa terlayani, tercover dari kebijakan ini, karena ini sudah terbukti kebijakan ini sangat membantu industri, ya, memberikan daya saing yang luar biasa, competitiveness, ekspornya semakin baik, kemudian utilisasinya juga semakin tinggi dengan harga gas bumi tertentu. Selanjutnya, ini juga upaya kita untuk terus-menerus mendukung industri dalam negeri, ya, peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN dalam perhitungan TKDN yang selalu kami kawal. Dan tahun ini kami sudah mendapatkan anggaran dari Ibu Menteri Keuangan untuk sertifikasi TKDN, ya, dan kami targetkan ada penambahan sekitar 9.000 produk, ya, 9.000 produk yang bisa kita masukkan ke e-katalog, ya, berdasarkan program sertifikasi yang kami jalankan. Nah, ini sangat penting, ya, dengan masuknya e-katalog, maka ada kewajiban, sekali lagi kewajiban bagi kementerian, lembaga, BUMN itu untuk membelanjakan procurement-nya dari e-katalog yang dasarnya adalah industri dalam negeri. Nah, yang Bapak Ibu sekalian, yang terakhir kami juga punya program subsidi impor 35%, ya, untuk tahun 2022. Tentu caranya ada 2, yaitu dengan meningkatkan investasi dan juga meningkatkan utilisasi dari industri tersebut. Nah, ini sudah kami evaluasi dan kira-kira insya Allah bisa on the right track, ya, untuk 35% at the end of 2022 bisa kita capai. Dan yang terakhir, paling terakhir, ini proyeksi kami untuk kuartal ketiga dan kuartal keempat, ya, pertumbuhan industri pengolahan itu untuk kuartal ketiga itu 4,5%, dan untuk 4 atau 5%, dan untuk triwulan keempat itu bisa tumbuh 5-6%, tentu dengan harapan bahwa vaksinasi bisa segera dilaksanakan di seluruh industri. Pertanyaan pertama adalah kenapa hanya naik 6,91%? Saya kira kita tidak bisa hanya melihat kenaikan 6,91% dari sektor industri manufaktur, karena juga kita bisa melihat bahwa pertumbuhan dari sektor industri manufaktur ini juga mendorong sektor-sektor yang lain. Ya, secara secara gamblang sudah dijelaskan, bahkan dalam laporan BPS situ sudah dinyatakan bahwa kontribusi sektor industri manufaktur terhadap PDB itu hampir mendekati 20%. Nah, inilah yang terus-menerus yang akan dijaga oleh pemerintah agar sektor industri manufaktur
itu bisa terus tumbuh. Paling tidak kalau ada tekanan-tekanan berkaitan dengan hadirnya Delta varian ini, tekanannya tidak terlalu berat. Nah, ini kemudian menyangkut terhadap atau berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, upaya pemerintah untuk mendukung industri manufaktur. Sebetulnya tadi sudah kami sampaikan, pada dasarnya kebijakan fiskal dan non-fiskal itu akan terus kita kedepankan. PPNBM untuk otomotif dan juga PPN ditanggung pemerintah untuk properti, itu salah satu contoh kebijakan pemerintah untuk mendorong industri manufaktur, karena dari kedua sektor itu, properti dan otomotif, industri pendukung di belakangnya banyak sekali. Dan salah satu contoh pemerintah mendukung industri manufaktur dengan adanya perpanjangan ya yang sudah diterbitkan oleh Ibu Menteri Keuangan, perpanjangan kebijakan PPNBM untuk otomotif dan juga PPN ditanggung pemerintah untuk sektor properti ya, untuk sektor properti ini paretonya cukup lumayan dari dua industri tersebut ya. Bisa disampaikan juga kepada teman-teman media bahwa salah satu ya dari banyak alasan kenapa PMI kita turun ke 40,1 ini adalah sektor otomotif yang tidak bisa mendapatkan bahan baku. Jadi ada dampaknya terhadap sektor otomotif, dan sektor otomotif ini kan dia tidak stokis, dia tidak menaruh stok terlalu banyak, dia membeli stok, membeli inventory terhadap apa yang akan diproduksi. Nah, inilah kebijakan dari pemerintah ya untuk membantu sektor otomotif dan sektor properti yang banyak sekali pendukung industrinya di belakangnya. Tadi juga sudah kami sampaikan, TKDN ini juga menjadi salah satu instrumen atau senjata kita ya untuk mendukung industri dalam negeri ya, di mana 9.000, kita harapkan ada 9.000 produk baru yang akan kita sertifikasikan, dan itu semuanya ditanggung biaya sertifikasinya oleh pemerintah dan demikian dengan demikian industri dalam negeri itu bisa terserap melalui e-katalog karena wajib kalau udah ada 40% TKDN itu dibeli oleh kementerian lembaga maupun BUMN. Juga ada satu yang tadi belum saya sampaikan, salah satu instrumen untuk memperkuat industri dalam negeri yaitu implementasi SNI. Nah, SNI ini tentu juga bagian dari kita untuk mensukseskan program yang tadi saya sampaikan, substitusi impor 35% by 2022. Nah, ini SNI ini betul-betul kita kelola ya agar bisa mendukung produk-produk yang dihasilkan oleh industri dalam negeri. Kalau IOMKI bisa saya laporkan. Jadi kami sudah mengeluarkan surat edaran nomor 3. Ini surat edaran yang terbaru tahun 2021. Ini jelas sekali mewajibkan kepada industri ya untuk melakukan pelaporan. Sekarang pelaporannya kami tingkatkan, tidak hanya sekali seminggu, tapi 2 kali seminggu. Industri wajib untuk melaporkan kegiatan di wilayah kerja masing-masing setiap Selasa dan Jumat, ya setiap Selasa dan Jumat. Nah, ini ada mekanisme pemberian sanksinya. Jadi kalau setiap Selasa atau setiap Jumat ada industri yang tidak melakukan pelaporan, maka dia akan dikenakan sanksi pertama, dan sanksi pertama itu otomatis dikeluarkan. Karena apa? Karena pelaporannya itu juga secara digital, pelaporannya secara digital. Nah, kalau 3 kali berturut-turut, Selasa, Jumat, Selasa, 3 kali berturut-turut atau Jumat, Selasa, Jumat, mereka tidak memberikan pelaporan, maka kami akan melakukan pembekuan terhadap industri tersebut. Nah, pembekuan ini tentu kami juga siapkan mekanisme reaktivasi.
Nah, mekanisme reaktivasi tentu berkaitan juga dengan pelaporan berikutnya, Nah, IOMKI ini sebetulnya bagian dari kita untuk memperoleh data, ya, terkait dengan jumlah perusahaan, jumlah tenaga kerja, ya, kemudian juga berapa berkaitan dengan PPKM 4 sekarang ini, berapa tenaga kerja yang sudah divaksin, dan juga jumlah tenaga kerja yang terpapar COVID-19, dan kalau terpapar COVID-19 mitigasinya seperti apa, karena kami sudah atur secara lengkap di dalam Surat Edaran 3 nomor 2021 tersebut. Bahkan dalam Surat Edaran 3 2021 ini sebetulnya ada tiga isu yang sangat penting. Yang pertama, ini sebetulnya pengulangan terhadap Surat Edaran yang sebelumnya. Kami mewajibkan setiap industri itu membentuk tim Satgas COVID di masing-masing industri. Nah, itu juga salah satu yang harus dilaporkan kepada kami melalui SIINAS. Dan yang kedua, kami mewajibkan industri untuk mengupayakan vaksinasi bagi semua pekerjanya. Vaksinasi ini bisa melalui program yang ada di Kementerian Kesehatan, ataupun melalui gotong royong yang disiapkan oleh Kadin. Nah, itu nanti industri bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian dan juga Kadin untuk mempercepat program vaksinasi ini. Dan isu yang juga baru di dalam SC3 ini adalah kami tidak lagi menggunakan pendekatan 3M, ya, tapi kami lebih ketat lagi protokol kesehatannya, yaitu 6M. Jadi dari masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kami juga mengatur menghindari makan bersama, menghindari kerumunan, dan juga menghindari pergerakan yang ada di industri masing-masing. Jadi kami mengaturnya 6M. Nah, kalau ada pertanyaan berapa saja yang sudah mendapatkan sanksi, sekali lagi sanksi ini otomatis diberikan melalui digital, ya, bagi mereka-mereka yang tidak melakukan pelaporan. Tapi tentu kami dari Kementerian Perindustrian niatnya bukan memberikan sanksi, bukan, kami membina, ya, kami membina. Jadi kalau ada industri yang mendapat sanksi pertama, itu tentu akan kami bina, ya, akan kami ingatkan. Jadi misalnya hari Selasa mereka tidak memberikan laporan, nah Rabu paginya sudah kami bina, sudah kami hubungi, ya, kami proaktif, ya, kami bantu apa masalahnya, kenapa mereka tidak melakukan pelaporan. Jadi mindset kami bukan untuk menghukum, bukan untuk memberikan sanksi, tapi membina, ya, membina. Kenapa perlu dibina? Karena kami perlu protokol kesehatan yang ada di industri-industri ini terjaga, nanti plus ada vaksinasi, dan kalau itu bisa terjadi dan tercapai, tentu kinerja dari sektor industri akan kembali lagi baik, walaupun ada tekanan dari varian baru Delta ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, Pak Menko, Pak Ses. Terima kasih.